korupsi BTS sebesar 8,3 triliun ya, mantan Menteri Kominfo ya sudah ditahan Johnny J. Plate, dan ini isunya terus bergulir. Semula dikatakan bahwa ada aliran dana dari korupsi Johnny J. Plate ini ke Partai Nasdem, sehingga timbul suara agar Partai Nasdem dibubarkan dan lain sebagainya. Namun kemudian ya isu tersebut meredup ya. Yang terjadi saat ini malah viral ya. Ternyata ada dugaan bahwa yang menerima aliran uang korupsi 8,3 triliun itu adalah melibatkan 3 partai dan ada nama-nama besar begitu ya. Dan ini beredar viral grafis nama-nama yang diduga terlibat dalam korupsi 8,03 triliun ya, BTS 3T Bakti ya. Ini ada menjurus ke capres-capres ini ya. Kemudian ada Parpol 1, Parpol 2, Parpol 3, dan ada nama-nama disebut selain ada Johnny J. Plate. Ini yang menarik, ada juga nama-nama yang melibatkan petinggi PDIP begitu ya. Bahkan salah satunya ini ada nama HPS di sini. HPS ini disinyalir begitu adalah Happy begitu ya, suami dari Puan Maharani. Kemudian ada Trenggono, dan juga disebut-sebut juga ada Hasto Kristianto yang ikut bermain ya dalam korupsi 8,03 triliun ini. Nah, tentu saja ini langsung ramai. Bahkan Mahfud MD sudah memberikan komentar ya ketika ditanya wartawan tentang hal ini. Menurut Mahfud MD ini hanyalah gosip politik begitu ya. Namun demikian, meskipun ini gosip politik bukan berarti tidak harus ditindaklanjuti ya. Yang pasti ini semua sudah diserahkan ke proses hukum ya. Tentu saja harapannya tertumpu pada Kejaksaan Agung. Ini pembuktian bagi Kejaksaan Agung kalau sebelumnya diduga bahwa kasus Johnny J. Plate ini bermuatan politis begitu ya, hanya menyerang yang berseberangan dengan istana ya, sebagai tekanan, salah satu bentuk tekanan untuk menjegal Anies dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan ya bahwa ini benar-benar proses hukum ya. Karena memang desas-desus ini begitu kuat. Bahkan kalau kita lihat ini pertama kali Johnny J. Plate ditangkap, ini ada komentar Surya Paloh ya, seperti ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Nah, jangan-jangan ini kode keras begitu ya dari Surya Paloh bahwa sebenarnya ada pihak-pihak lain yang terlibat, dan seharusnya kalau tidak tebang pilih, kalau tidak pilih kasih, atau kalau tidak bermuatan politis, harusnya pihak-pihak tersebut tanpa kecuali diproses juga ya. Jika tidak ya maka benar dugaan bahwa penangkapan Johnny J. Plate ini hanyalah sebagai bentuk tekanan politik ya. Kejaksaan Agung hanya menjadi alat tukang pukul begitu ya bagi orang-orang atau partai yang berseberangan dengan pemerintah. Tentu saja hal ini ditanggapi oleh berbagai pihak ya, ramai dibahas di media sosial. Ini ada juga Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ya, yang mendesak Kejaksaan Agung agar segera memeriksa nama-nama yang beredar tersebut ya. Ini komentarnya. Setelah ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS ini,
ada sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puan Maharani Happy Hapsoro, anaknya Mensesnek ini bahkan ada Hasto Kristianto begitu ya. Sekjen PDIP yang di Tenggarai berada dalam proyek tersebut. Begitu kata Muslim Arbi, nama-nama itu harus diperiksa. Masih menurut Muslim Arbi nih ya, Kejaksaan Agung harus dapat menyikat habis KKN yang berada di lingkungan istana. Jadi semua nama KKN di istana harus disikat habis ya. Ini menurut Muslim Arbi lah. Tapi saya khawatir nih jika memang disikat habis seluruh KKN di istana, jangan-jangan nanti istananya kosong. Saya bercanda lah. Tentu saja masih banyak yang jujur begitu ya, tidak korupsi. Semoga saja seperti itu.